gerobak raungku. Teman, begini nih keseruan anak-anak desa Seragi, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Oh iya, namaku Dimas. Kita akan bertualang seru di lereng Gunung Raung bersama Fajar, Kiki, dan Raihan. Ayo konco-konco, ngebolang yuk! Gerobak raung merupakan mainan ala anak-anak lereng Raung yang terbuat dari perpaduan kayu dan potongan bambu. Kayu akan membuat setang dan roda menjadi kokoh. Sementara bambu akan memberi kekuatan dan kelenturan saat meluncur di medan tanah yang curam dan bergelombang. Dengan siap, geser siap, siji, loro, telu. Ayo, kebut! Teman, kalian tidak mau mencobanya? Seru loh! Apalagi sambil menikmati pemandangan hutan pinus dan udara segar khas pegunungan. Ayo, cepat! Kebun paman di depan sana. Wah, iki enggak Pak Lem mesti ning kene iki. Ana yo iki. Golek sik. Ayo paling. Alah, aja ngawur to. Iki Pak Lek. Iki Pak Lek. Kala Pak. Aduh. Alah ngawur. Aduh. Apa iki? Apa iki? Kala Pak Lek. Pak sampean nyapa nang kono? Deres lang, kenapa lang? Anu dikongkon budhe njaluk degan. Oh, iku lang sebelah lang. Oh, nggih, Pak Lek. Pak Lek. Ternyata paman sedang menyadap kelapa di atas sana. Siap paman, urusan panjat memanjat aku jagonya. Teman, di desa Pak Alik Kadeni memang banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pembuat gula kelapa. Deres atau menyadap kelapa dilakukan dengan menyurut ujung batang bunga kelapa. Kemudian bumbung dipasang sebagai tempat penampungan air nira atau legen. Teman, kalau memanjat pohon kelapa setinggi ini sih gampang. Iya, itu karena aku sudah terbiasa. Tapi tetap harus hati-hati ya. Fajar, Kiki, Raihan, ini kelapanya. Rencananya kelapa ini mau dijadikan bahan untuk masak ketan bakar. Jadi aku harus petik kelapa yang masih muda. Supaya mudah membawanya, kami meminjam pikulan milik paman saja. Ayo, susun kelapanya. Lang, ngiri kok besek lang, lek lang. Oh nggih. Kacane sak lang. Rene ngombe sik. Ya sik. Legen merupakan air sadapan kelapa yang masih segar. Selain rasanya manis, juga bermanfaat memulihkan tenaga kami. Kelapanya sudah dapat. Ayo kita antar ke bule untuk dimasak. Ngebolang yuk! Teman, setiap petani di desa kami pasti punya pikulan seperti ini di rumahnya. Pikulan multiguna ini cocok digunakan di medan yang terjal, seperti daerah pegunungan di sini. Pikulan ini biasa digunakan untuk mencari pakan ternak, kayu bakar, hingga mengangkut hasil panen. Pastikan bebannya seimbang, supaya tidak limbung saat jalan. Sepertinya itu bule. Ayo kita ke sana. Wah, ternyata bule sudah siapkan bahan-bahan membuat ketan bakar. Ayo kita bagi tugas saja. Sementara bule dan Raihan membuat isian ketan dan pewarna, aku akan membelah kelapanya. Fajar yang membantu membuat tungku. Kalau Kiki bertugas mengumpulkan bunga pinus kering dan tatal batang pinus sebagai bahan bakar. Karena kelapa ini mau dijadikan wadah untuk memasak ketan, aku harus berhati-hati melubanginya. Tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lebar. Eits, air kelapanya tidak boleh dibuang ya. Kita akan tampung untuk campuran memasak ketannya. Selain kelapa, rasa dan warna ketan akan lebih menarik jika ditambahkan isian dan pewarna alami. Bibi menggunakan kunyit sebagai pewarna.
Sedangkan ubi ungu, jagung, dan stroberi digunakan sebagai isiannya. Bule, iki sampun. Ya iki garing ngeracik pewarnane. Oh nggih. Bule, sabrange iki wis. Harus stroberine wis. Ya wis cukup iku wis oke. Garing nglebokne ketane ning klopone. Ya Bule. Ayo lang nglebokne ketane ning klopone. Oh nggih, Bule. Wuhu! Apinya sudah menyala. Ayo, kita racik ketannya ke dalam kelapa. Pertama, masukkan beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam air sebelumnya. Jangan isi sampai penuh ya, karena beras ketan akan mengembang saat masak nanti. Setelah itu, masukkan pewarna dan aneka ragam isian ke dalam kelapa. Iki nganggo warna sing Ada jagung manis, potongan ubi ungu, dan stroberi. Kemudian tambahkan air kelapa dan daun pandan ke dalamnya. Dijamin ketan tambah gurih dan wangi. Tuh, bayanginnya saja sudah bikin ngiler. Semua bahan sudah siap. Ayo, kita bakar kelapanya. Teman, kata Bibi, cara masak seperti ini dahulu sering dilakukan oleh para penggembala. Jadi, mereka tetap bisa masak tanpa membawa alat dapur saat menggembala ternak di hutan. Wih, aromanya wangi sekali. Warnanya juga menggugah selera. Asik. Bibi menyisakan buat makan siang kita. Ayo, kita makan. Betul sekali, teman. Ketan kelapa ini rasanya lebih gurih di lidah. Apalagi ditambah dengan beraneka ragam isian. Cita rasanya membuat lidah kami bergoyang. Ikut kami terus ya, teman. Ngebolang yuk. Ayo Fajar, Raihan, tarik batangnya pelan-pelan. Duh, batangnya malah putus. Ayo gali umbinya. Kata Paman, tanaman ilis-ilis ini termasuk ke dalam jenis umbi-umbian. Tanaman yang mirip dengan suwuk ini dapat hidup pada jenis tanah apa saja, hingga di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Porang atau iles-iles bisa tumbuh pada jenis apa saja dan bisa bertahan walaupun di bawah tanaman naungan lainnya. Sudah cukup nih iles-ilesnya. Yuk, kita harus segera pulang. Acara selamatan desa sebentar lagi dimulai. Kami harus membuat satu makanan lagi untuk disajikan. Kali ini kita akan membuat tumpeng dari iles-iles. Teman, sebelum diolah, umbi iles-iles harus diproses terlebih dahulu untuk menetralisir racun yang ada di dalam umbinya. Selain itu, umbi porang atau iles-iles ini mempunyai getah yang cukup gatal bila terkena permukaan kulit. Makanya, kita buat pegangan dari bambu saat mengupas kulit umbinya. Setelah dikupas, kemudian cuci umbi iles-iles menggunakan air yang mengalir atau dengan disiram seperti ini. Setelah bersih, kemudian belah umbi iles-iles menjadi beberapa bagian dan rendam ke dalam air nira atau legen. Are niku nyapa kok dikum? Ben ngilangne racun-racune. Oh nggih. Setelah direndam selama 30 menit hingga 1 jam, iles-iles ini dapat diproses menjadi bahan makanan. Supaya menarik, Mbak Yuku akan membuat pewarna dari kunyit, daun pandan, dan pewarna alami lainnya. Sementara Kiki mengupas umbi-umbian sebagai sandingannya. Sebelum diolah, kita serut potongan umbi iles-iles yang sudah dinetralkan menggunakan parutan. Cara ini akan membuat umbi iles-iles lebih cepat matang saat dikukus. Lang, kene lang, lungguh kene ewang ono Mbak warna iles-ilese ya. Oh nggih, Mbak. Sebelum dikukus, campurkan pewarna sesuai keinginan.
peras sari pandan dan kunyit ke dalam parutan iles-iles. Kemudian aduk sampai rata. Iya, Mbak, apik sing ijo warnane. Iya. Selanjutnya kita kukus ke dalam dandang. Kukus parutan iles-iles selama 30 menit hingga empuk. Wes lang, cukup cetak. Kemudian dinginkan. Oh nggih. Setelah semua warna siap, buat tumpeng menggunakan cetakan khusus. Jangan lupa olesi permukaan dalam cetakan dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Masukkan iles-iles ke dalam cetakan. Kemudian padatkan supaya tumpeng kokoh dan tidak berongga. Jangan lupa masukkan beberapa warna lainnya dengan cara yang sama. Teman, sepertinya warga sudah banyak yang berkumpul. Acara syukuran panen bersama semua warga desa segera dimulai. Ya Nabi salam alaikum. Wih, kami disambut meriah oleh pemain rebana. Ayo, kita serbu makanannya. Dari kaki lereng Raung, yuk kita ke Jombang. Ayo cepat teman, keranjang ini mau dipakai untuk panen pare. Boleh, ten mriki keranjange. Iya, dinteni bulik ket mau nanti ae kono. Kula mang suwe goleki sik. Ayo saiki sampean bertiga golek pare ndek kono. Nggih. Rian bantu bulik ya ndek kene. Nggih. Nah, benar saja kan, panennya sudah dimulai. Anune boleh. Maaf Bibi, kami tadi cari keranjang dulu. Lihat, besar-besar kan parenya? Pare sudah bisa dipanen kalau umurnya sudah 4 bulan sejak masa tanam. 1 kilogramnya bisa dijual Rp6.500. Tahu nggak? Ada sekitar 100 pohon pare yang ditanam di sini. 1 pohon pare menghasilkan sekitar 5 kilogram pare. 5 kilogram dikali 100 pohon sama dengan berapa? Ayo! Yaps, dengan kebun seluas ini dapat panen total 500 kilogram alias setengah ton. Hehehe. Banyak kan? Ayo, siapa yang bercita-cita menjadi petani sukses? Ayo Riz, iki dipetik. Mau gak enak kok pare. Lapo gak seneng? Pahit. Ora pahit, iki yang nak gisine. Ya kok iso? Ya iso engko dudono carane gawene ah, cek gak pahit. Ya wis, tak petik. Yo. Wah, sepertinya Rizky belum tahu kalau pare bisa dibuat keripik. Rasanya enak dan tidak pahit loh. Yuk kita kumpulkan semua parenya. 3 keranjang pare ini akan Bibi olah menjadi kerupuk pare yang enak dan gak pahit. Mau tahu rahasianya? Ayo kita bikin. Ini dia nih, rahasia supaya pare nggak pahit. Potong pare tipis-tipis, jangan terlalu tebal, supaya renyah saat digoreng nanti. Semakin tajam pisau, semakin mudah memotong tipis. Lang pulang. Apa? Jadi temen, awakmu iki seneng pare ngene iki. Oh iya, Mbak. Pahit Tahe lho. tak pangan, Mbak. Pahit lho iki. Ora, deloken sih. Sese. Lho Enak, enak, Mbak. Enak ta? Pangan aja jalo. Oh iya. Shh, teman di rumah jangan beritahu Rizky ya. Aku bukan berbohong. Namanya pare mentah, ya rasanya pahit. Tapi ini trik supaya Rizky jadi suka dengan pare. Lang. Nggih. Ayo, iki diudak ya. Ya. Taburkan garam ke potongan pare supaya getah pare yang pahit hilang. Bibi Hermin memulai usaha keripik pare pada tahun 2014. Bibi membuat beberapa kali percobaan agar pare tidak pahit. Lang, gak ngono carane. Loh. Iku salah. Terus kepiye, Bu? Diulani ngene iki, tlutuhe ku cek metu ben gak pahit. Aku gak ero, Bu. Ya wis, ibu ae sing anu, aku gak iso Ya wis, kene tak wuruki.
Ternyata potongan pare bercampur garamnya harus ditekan kuat-kuat. Mirip seperti mencuci baju ya. Hehehe. Wah, parenya sampai sedikit berbusa. Itu tandanya getahnya keluar. Lalu rendam pare selama beberapa jam agar semua getah hilang. Tiriskan pare, jangan sampai tersisa airnya ya. Haluskan bawang, garam, lalu campurkan tepung beras. Biar lebih renyah, tambahkan sedikit tepung tapioka. Terakhir masukkan beberapa butir telur dan air. Aduk sampai semua adonan tercampur. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian agar dapat dibuat menjadi beberapa rasa. 3 bulan setelah Bibi Hermin membuat keripik pare, Bibi mulai membuat beberapa rasa. Supaya nggak lengket, pare digoreng satu persatu. Oh iya, untuk penggorengan pertama, suhu minyak tidak boleh terlalu panas. Dan pada penggorengan kedua, suhu minyak harus lebih panas agar keripik pare lebih renyah. Dari 1 kg pare mentah dapat menjadi 400 gram keripik pare. Dalam sehari, Bibi dapat membuat 5 kg keripik pare. Bibi menjual keripik pare dengan harga Rp5.000 untuk kemasan kecil dan untuk ukuran yang lebih besar dijual Rp10.000. Keripik pare yang tersimpan rapat di dalam bungkusnya dapat bertahan selama 3 bulan loh. Wah, lama juga ya. Tiriskan keripik di kertas merang. Kertas ini dapat menyerap minyak dan aman untuk makanan. Nah, sudah jadi keripik parenya. Cantik dan menarik kan? Hehehe. Saatnya mencicipi. Ini ya iki lho, keripik pare maksud. Mau gak enak pahit. Wes enak gak pahit. Temenan. Cobaan ya Rini ya. Ya udah coba. Hayo, Rizky sudah berani coba makan parenya. Hehehe. Enak. Gak pahit ki. Enak gak pahit. Kami saja suka karena rasa pahitnya sudah hilang. Nah, enak kan? Semoga setelah mencicipi keripik pare ini, Rizky jadi suka sama pare ya. Pare nggak cuma menyehatkan pencernaan, tapi bisa juga mencegah sembelit dan menyehatkan mata. Teman di rumah jangan takut banyak-banyak makan sayuran dan buah ya, agar badan jadi lebih sehat. Siang-siang bermain air, segar. Hehehe. Mbak, lagi lapo? Iki Mbak, keramasan. Aku melu ya. Iya, monggo. Nah, ini dia salah satu manfaat dari pare untuk menghilangkan ketumpi. Caranya gampang kok. Cukup parut pare sampai halus dan oleskan ke kepala. Biar kelihatan hasilnya, pakai secara rutin selama sebulan. Banyak ya manfaat pare. Oh iya teman, aliran sungai ini berasal dari lereng gunung Anjas Moro. Jadi airnya masih segar. Hehehe.